semuanya, Sobat Subi yang sudah bergabung, yang sudah join ya. Wah, kita ketemu lagi nih di sesi webinar kita ya malam hari ini, Jumat 15 Juli 2022, yang mana malam ini kita akan sharing-sharing, kita akan ngobrol-ngobrol seputar mengenal lebih dalam seputar kain Shibori, yang pastinya itu bakal seru banget, bakal menarik banget ya, dengan narasumber ahlinya malam ini. Beliau adalah Neng Kristiana Feni Rosita atau biasa dengan Neng Rosita. Halo Neng Rosita. Halo, selamat malam semua, selamat malam semuanya. Apa kabar Neng Rosita hari ini? Baik. Cuman tadi agak ada sedikit tragedi aja ya. Soalnya biasa kan kalau emak-emak lupa password itu lah salah satunya saya tuh. Oke, Sobat Subi, jadi Neng Rosita ini beliau adalah seorang founder dari Rosita Batik Shibori yang memulai usahanya sejak tahun 2017. Wah, sudah kurang lebih ada 5 tahun ya Neng Rosita ya? Iya, 5 tahun. Sahabat. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Neng Rosita kepada kita semua profil dari Rosita Batik Shibori itu sendiri. Silahkan Neng. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam semuanya. Saya dengan Rosita Feni atau Feni Rosita, biasa dipanggil Rosita, Kak Ros ya, atau mereka panggilnya Neng Ros ya, Neng Rosita. Terima kasih untuk waktunya. Saya founder untuk Rosita Batik Shibori. Kita berdiri dari tahun 2017 ya. Berawal dari kesukaan, hobi, kesenangan, kecintaan akan art ya, kemudian suka iseng-iseng juga gitu kan, bikin-bikin gitu ya, kemudian celup-celup, mengeksplor gitu. Nah akhirnya dari kesukaan ini akhirnya keterusan deh gitu, akhirnya jadi jadi kepengen lebih lagi gitu ya. Jadinya walaupun baru mulai dari tahun 2017 dan kebetulan pada saat mau lebih fokus lagi ternyata ada pandemi di tahun 2020 ya, 2019 akhir, 2020 2021 gitu ya. Tapi itu jadi semacam blessing in disguise juga gitu, karena dari situ saya punya kesempatan untuk lebih banyak belajar gitu, karena nggak harus pergi-pergi keluar gitu ya, harus banyak belajar, mengolah keterampilan, menambah teknik-teknik yang baru dan sebagainya ya. Dari situ mulai belajar, akhirnya mulai ada sedikit peningkatan dan berkembang gitu sih dari saya, introduction-nya mengenai Rosita Batik Shibori. Oke, keren banget nih Neng Rosita nih. Berawal dari hobi ya. Oke, keren banget. Semoga makin sukses dan makin maju selalu Neng Rosita. Thank you. Doanya sama buat kita semua ya. Oke, Sobat Subi, berbagai negara memiliki cara sendiri bagaimana melakukan pewarnaan pada kain. Pewarnaan tersebut bahkan tidak hanya sekedar memberi warna, tapi juga motif yang menarik. Kalau di Indonesia, teknik pewarnaan yang biasa digunakan pada akhirnya menghasilkan kreasi batik. Begitupun Jepang yang juga memiliki teknik pewarnaan kain yang mirip dengan batik. Teknik Shibori ini memang mulai digemari di Indonesia, sebab teknik yang digunakan sederhana dan mudah dilakukan. Dalam bahasa Jepang, Shibori berasal dari kata shiboru yang berarti teknik pewarnaan kain dengan menggunakan ikatan dan celupan. Teknik Shibori memisahkan dua sisi, yaitu sisi yang dilindungi dan diwarnai. Untuk menghasilkan suatu pola, teknik ini menggunakan lipatan, lilitan, ikatan, dan celupan ke dalam pewarna. Dahulu, pewarna yang digunakan berasal dari alam, namun ini berganti menjadi pewarna sintetis. Kain yang digunakan untuk membuat karya yang menggunakan teknik Shibori ini biasanya adalah kain katun berwarna putih. Tetapi, jika di Jepang, umumnya mereka menggunakan kain kapas yang dikenal dengan kain nikishima. Itu sedikit penjelasan ya dari saya, pembukaan ya untuk dari saya. Mungkin nanti kalau untuk lebih detailnya akan dijelaskan ya pastinya oleh Neng Rosita ya, yang pastinya bakal seru banget, pastinya bakal menarik banget teman-teman. Jangan di skip ya sampai akhir acara. Dan nanti kalau dari Sobat Subi ada pertanyaan nih ya mengenai
materi yang akan disampaikan malam ini, silahkan boleh ditanyakan aja, boleh diketik ya di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Rosita yang akan membantu menjawab ya. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung saja. Silahkan Neng Rosita untuk memulai memaparkan materinya. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Minta tolong dibantu untuk share screen-nya bisa? Oke, siap. Kepada tim Subi boleh dibantu ya untuk share screen-nya. Oke? Ditunggu ya Neng Rosita. Ya. Ya, oke. Tolong di full screen. Ya, terima kasih. Baik, Kak Ika, saya bisa memulai ya mulai sekarang. Oke, kita ya malam ini terima kasih saya sudah diberikan kesempatan juga ya untuk memberikan penjabaran sharing tentang mengenal lebih dalam seputar kain shibori ya, mengenal lebih dalam seputar kain shibori gitu. Next slide. Oke, nah agendanya pada malam hari ini nanti tolong dibantu ya Mbak kalau misalnya saya kecepatan atau kelambatan atau sudah mendekati jamnya ya, soalnya saya kalau ngobrol itu biasanya langsung bisa kemana-mana gitu ya. Oke, agenda pada malam hari ini kita mau bahas tentang apa sih ya, introduction. Kemudian apa itu shibori gitu. Kemudian shibori teknik, jadi teknik-teknik yang ada di shibori, bagaimana cara membuatnya. Ini kita penjabarannya secara teori ya, karena bagaimanapun juga kita harus praktek gitu ya. Betul. Oke. Tapi saya mau menjelaskan secara teori dan mungkin nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Kemudian shibori business opportunity. Jadi opportunity untuk bisnis shibori. Oke, next. Ya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Christiana Feni Rosita. Dipanggil apa aja, banyak yang panggil Christine, ada yang panggil Ana, ada yang Feni, ada yang Rosita. Tapi untuk di shibori saya biasa dipanggil Rosita. Nah, next saya mulai join atau bergabung atau mendirikan Rosita Batik Shibori itu sebenarnya masih baru ya, baru tahun 2017, yaitu sebelum pandemi. Pada waktu itu kebetulan saya sebenarnya masih bekerja di sebuah perusahaan sains ya, jadi alat-alat laboratorium. Kemudian saya kok punya ketertarikan ya terhadap shibori gitu. Dan saya ingat dulu tuh waktu kecil tuh saya sukanya itu iket-iket gitu, prakarya gitu ya. Iket-iket gitu kan, terus celup-celup, waktu itu masih pakai chemical ya. Dan akhirnya begitu dilepas celupannya atau ikatannya, wow gitu terbentuk motif, itu surprise banget ya buat saya. Nah, akhirnya saya menemukan, oh ini kayaknya kok pada saat eco print sedang booming gitu ya, kemudian ada shibori mulai dikenal orang sedikit-sedikit gitu ya. Saya kok agak tertarik ya sama shibori ini ya gitu. Walaupun hanya dengan sedikit ilmu lah ya, sedikit pengetahuan tentang shibori seperti apa. Kemudian saya coba-coba untuk nyelup-nyelup. Kemudian saya kebetulan mama saya juga guru menjahit, jadi saya belajar dari situ. Kemudian saya bikin fashion khususnya fashion shibori. Oke, next. Nah, ya, itu introduction singkat ya tentang saya, bagaimana saya memulai shibori, bagaimana ketertarikan saya terhadap shibori gitu. Awalnya sangat biasa dan sangat simple gitu ya. Oke, next saya mau bicara tentang apa sih shibori itu. Seperti tadi yang Mbak Ika sudah jelaskan ya, shibori memang berasal dari kebudayaan Jepang. Jadi berasal dari kata shiboru. Banyak mungkin dari rekan-rekan di sini ya sudah mengenal atau sudah tahu shibori itu apa gitu. Tapi kalau saya ditanya sama orang lain ya, Mbak bisnisnya apa? Saya jual fashion shibori gitu. Apaan tuh gitu. Jadi mereka masih tanya apaan tuh. Kalau saya bilang, oh saya jualan batik, mereka sudah tahu gitu. Tapi kalau saya bilang saya jualan shibori, apaan tuh shibori gitu. Jadi masih belum semua orang paham tentang shibori gitu.
Nah, shibori sendiri itu berasal dari kata shibori yang artinya memeras, menjepit, menekan gitu ya. Kemudian pewarnaan. Juga di negara lain itu dikenal juga dengan nama shape resist dyeing. Jadi membentuk kemudian menutup ya, mewarna. Jadi atau juga disebut tie dye, atau kalau di Indonesia kita tahu ikat celup gitu. Jadi intinya shibori apa? Shibori itu adalah teknik merintangi kain. Jadi pada saat pencelupan yang dirintangi gitu ya, itu akan menjadi motif. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah di Jepang ya. Jadi ibu-ibu gitu ya, yang sudah lumayan, tolong dikembalikan Mbak slide-nya. Jadi tolong slide-nya dikembalikan di sebelumnya ya. Thank you. Jadi kalau di Jepang itu ada itu ceritanya begini. Dulu itu shibori dipakai oleh masyarakat miskin di Jepang gitu. Jadi mereka hanya dari kain-kain, mereka lipat-lipat, mereka ikat-ikat, terus mereka pakai gitu ya. Tapi mereka dengan melakukan teknik yang menjepit, mengikat, mengkompres gitu ya, sampai akhirnya berkembanglah teknik shibori ini sampai menjadi stitch shibori atau disebut nui shibori. Itu yang pengerjaannya dengan benang dan jarum. Jadi hampir sama dengan batik, tapi bedanya kalau batik kan berasal dari kata batik titik gitu ya. Jadi menggunakan alat bantu canting dengan malam. Tapi kalau shibori alat bantunya jarum dengan jahit, jarum dengan benang gitu ya. Nah, setelah semakin berkembangnya teknik di Jepang gitu ya, semakin advance gitu, semakin sulit gitu. Akhirnya shibori yang tadinya dipakai oleh masyarakat miskin di Jepang gitu, akhirnya beralih menjadi yang memakai itu kaum bangsawan. Selain kaum bangsawan juga para samurai gitu. Jadinya mereka punya teknik-teknik yang sangat advance ya, sangat susah ya ditiru gitu, sangat susah kita pelajari gitu. Nah, di Jepang itu sudah bertahun-tahun, semakin kesini semakin anak mudanya atau generasi mudanya itu mereka nggak mau membuat shibori. Jadi yang tertinggal hanyalah orang-orang tua gitu. Dan menariknya di sana itu ada satu kota ya di Nagoya, itu Arimatsu. Jadi mereka di sana itu ada setiap bulan Juni itu ada festival shibori gitu. Jadi ada festival shibori, di sana ada Arimatsu Narumi Tie Dyeing Museum. Jadi kalau kita ke sana ke Jepang di Nagoya Arimatsu pada saat bulan Juni itu ada festival shibori, wah keren banget ya. Bagus banget. Nah, ini pengalaman ini ternyata memang benar gitu pada saat saya memberikan gift gitu ya kepada prinsipal saya, yang kebetulan prinsipal saya itu orang Jepang dan masih berusia lebih muda lah dari saya. Kemudian saya bilang, ini hasil karya saya loh, shibori gitu. Dan mereka nggak tahu gitu. Jadi anak-anak muda ini, yang maksudnya generasi yang muda ini, apa ya shibori? Bahkan dari Jepang sendiri mereka nggak tahu gitu ya. Nah, selain di Jepang, ternyata di Afrika juga banyak tuh, mereka juga banyak bikin kain-kain dengan teknik shibori. Next. Dengan teknik pembuatan shibori. Nah, kalau di Indonesia kita sebenarnya sudah mengenal sih ya, next Kak, sudah mengenal seperti apa shibori itu gitu kan. Misalnya di Palembang kan ada pelangi dan cinde gitu. Terus di Jawa ada tritik dan jumputan. Kemudian ada juga di Banjarmasin sasaringan. Sasirangan. Jadi kalau kita lihat di Palembang pelangi dan cinde itu hampir sama dengan motif yang di Jawa tuh ya, jumputan atau tritik. Jadi dijumput-jumput gitu kemudian diikat. Cuman kalau bedanya, kalau yang tritik atau jumputan biasanya mereka satu warna gitu, baru kalau dibikin fashion baru dikombinasi. Nah, untuk yang di Palembang kenapa disebut pelangi? Karena mereka mencolet dengan warna-warni. Jadi makanya disebut pelangi atau cinde. Sementara untuk yang di Banjarmasin Sasiringan
lebih banyak menggunakan teknik apa ya, garis-garis ya, garis-garis seperti yang ada ini. Oke, jadi kita sudah sebenarnya ya sudah mengenal beberapa teknik yang ada di Shibori. Cuman pada waktu itu siapa yang mulai nggak tahu kita ya, tapi intinya adalah kita sudah mengenal Shibori kok di Indonesia gitu, walaupun dengan teknik-teknik yang masih sederhana. Oke, next. Nah, sekarang bagi teknik Shibori teknik dan gimana sih cara bikinnya gitu ya. Sebenarnya ada cara ya, tekniknya itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi kalau di Jepang itu mungkin lebih dari 500-an teknik Shibori, dan setiap teknik itu namanya beda-beda gitu. Jadi misalnya kita menjelujur dengan ukuran 2 mili dengan yang 1 mili atau dengan yang 3 mili, hasilnya mungkin beda dan namanya beda gitu. Tapi kita nggak perlu belajar itu gitu, dan saya juga nggak perlu menghafal gitu untuk tahu nama-namanya seperti itu ya. Yang penting kita belajar bagaimana caranya mengaplikasikannya. Kalau di Rosita Batik Shibori, Rosita Batik Shibori, jadi saya masih tetap mengangkat batik ya, nama batik gitu. Karena kenapa saya belajar Shibori, tapi di Indonesia, karena Indonesia kan kita punya kaya akan batik ya, motifnya juga beraneka ragam gitu ya. Nah, saya mengambil motif batik Indonesia dan mengerjakannya dengan cara Shibori, dengan menggunakan apa? Menggunakan jarum dan benang seperti itu. Nah, oke. Sebenarnya ada secara garis besar ya untuk Shibori sendiri itu ada yang namanya teknik ikat tadi ya, teknik ikat, kompres, lipat gitu ya. Halo. Dan itu macam-macam seperti yang kita lihat yang di paling ujung kanan atas gitu ya. Itu kan macam-macam ikatan tuh. Kemudian di sebelahnya juga ada yang dilipat, ada yang diikat, kemudian ada yang digulung panjang gitu. Kemudian yang di tengah di atas ya, nomor 3 dari atas itu namanya miura. Ya, yang sebelah kanan, paling kanan itu namanya kumo, bawah itu namanya kanoko, sebelahnya lagi itu namanya arasi dan sebagainya. Oke, next. Jadi teknik-teknik yang sederhana dilakukan dengan cara mengikat, mengompres, melipat gitu ya. Kemudian baru mencelupnya. Itu tekniknya sederhana. Dengan cara apa? Dengan tali, dengan karet, dengan apapun gitu. Bahkan saya pernah coba batu-batu kali yang kecil-kecil itu ya, itu saya ambil, saya taruh di kain, saya iket-iket aja di kain gitu, di beberapa tempat, di beberapa spot dicelup, dan itu sudah jadi motif. Pernah suatu ketika juga saya iseng-iseng, saya punya CD ya, CD yang nggak terpakai itu kan, CD itu lingkaran gitu, tengahnya bolong ya, itu saya lipat-lipat kain, saya lipat-lipat seperti harmonika gitu sampai dia kotak, lalu saya press pakai CD dan hasilnya bulat-bulat dan tengahnya agak bolong gitu. Jadi ada bagian yang diwarnain itu jadi seperti donat gitu ya, susunan donat beberapa. Jadi apapun bukan bahannya, apapun alatnya kita bisa pakai gitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba menemukan ranting ya, terus kita mau bikin ini mau aku bikin Shibori, gimana caranya, dililit aja ranting itu, kemudian terus diikat pakai tali, nanti pada saat selesai dicelup kita buka, itu akan menjadi motif gitu. Jadi bagi saya Shibori itu adalah sebuah kreativitas tanpa batas ya. Oke, kemudian yang teknik yang kedua yaitu teknik menjahit yang stitch yang saya bilang tadi ya, dengan cara jarum dan pakai jarum dan benang. Namanya teknik menjahit pun itu akan banyak sekali, ada nui Shibori, makiake, makinui, mokume, karamatsu, buntai dan sebagainya gitu, banyak sekali. Kak, tolong diputer yang ini videonya yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ya, yang warna biru, video yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri kita hari ini yaitu membuat itajime Shibori.
Oh, nggak keluar suaranya ya? Dari hasil lipat-melipat yang sama. Nggak bisa keluar suaranya ya. Jadi ini adalah teknik yang kita namakan itajime shibori. Itajime itu caranya kain itu ya, kain itu kita lipat harmonika gitu ya. Kemudian kita buat seperti segitiga gitu. Entah jadinya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi gitu ya. Kita jadi segitiga, kemudian ada bagian-bagian yang dicelup gitu. Entah bagian sisi atas atau sisi bawah atau sisi samping kanan, bawah kiri, itu ada bagian-bagian yang dicelup gitu ya. Jadi setiap bagian yang dicelup kemudian nanti kita buka, hasilnya akan beda. Kalau kita hanya nyuruh bagian ujung aja gitu ya, sementara yang bagian bawah enggak, itu hasilnya juga akan berbeda apabila kita nyelup di bagian bawah sebelah kanan dan kiri. Atau bahkan di setiap sisi kita celup ke pewarnaan, itu juga hasilnya akan berbeda. Jadi yang saya tunjukkan di video ini dengan lipatan yang sama, gitu, teknik melipat yang sama, tapi saya mencelup dengan cara yang berbeda, itu akan menghasilkan motif yang berbeda. Gitu. Jadi it's so amazing ya. Jadi menurut saya ini wow keren ya gitu, bisa beda-beda gini hasilnya gitu. Padahal saya melakukannya dengan cara lipatan yang sama. Ini adalah hasil pekerjaan kita hari ini, yaitu membuat itajime shibori. Dari hasil lipat-melipat yang sama, tetapi pencelupan yang berbeda akan menghasilkan pattern yang berbeda. Seperti ini. Seperti ini. Atau seperti ini. Dan masih banyak lagi, kita akan mencobanya di lain kesempatan. Nah, itu adalah salah satu teknik itajime dan banyak sekali. Kalau untuk teknik itajime, pewarnaannya biasanya digunakan remasol karena pewarnaan remasol atau masih pewarna chemical ya, dia punya daya serap kepada kain itu sangat tinggi. Jadinya mengapa dipilih pewarnaannya menggunakan chemical remasol. Untuk silakan diputar Mbak untuk yang video satunya. Nah, ini adalah teknik yang agak lebih sulit. Jadi kita menggunakan teknik stitch atau jahit-menjahit. Jadi dari bentuk yang ada, ini adalah batik kawung ya, batik kawung. Tapi saya buat dengan teknik shibori. Jadi bukan dengan di batik, tapi dengan teknik shibori. Itu. Nah, ini lumayan rapat banget ya kalau dengan teknik shibori. Ini benar-benar harus dalam intinya adalah seberapa rapat kita menjahitnya atau menjelujurnya, lalu seberapa rapat kita ikatnya. Nah, ini adalah teknik yang paling sulit ya, gitu kalau untuk di shibori. Jadi dari dot atau titik-titik yang kita gambar di atas kain, entah itu titik-titik jaraknya 1 cm atau setengah cm atau lebih kecil dari itu, kemudian masing-masing dari titik itu kita ikat dengan benang dan hasilnya seperti ini. Jadi benar-benar kecil-kecil gitu ya. Nah, ini teknik yang memang rumit dan oke, untuk mengerjakannya selama untuk 2 meter kain ini mengerjakannya bisa hampir 1,5 bulan lah ya. Jahit-jahitnya, belum dengan pewarnaannya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang akhirnya saya buat shibori masuk ke fashion show. Oke, kita ke slide selanjutnya, Mbak. Ini adalah hasil pekerjaan. Ya, rasanya harus di stop dulu. Ya. Oke, tolong langsung di next ya. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh teknik shibori ya. Sebenarnya saya kalau misalnya saya yang share screen, saya bisa kasih gambarnya gimana sih caranya bikinnya gitu ya. Kalau guntai ini jadi gini, pastinya di kain yang polos ya, kain yang polos dan warnanya putih supaya nanti hasilnya atau gambarnya itu bisa kelihatan dengan lebih jelas gitu ya.
yang terbentuk, motif yang terbentuk gitu. Dan pastinya di kain yang tidak mengandung polyester, karena supaya pada saat pencelupan dia dapat pewarnaan dapat masuk atau tercelup dengan sempurna. Nah, yang gambar paling atas itu adalah teknik guntai shibori. Jadi pengerjaannya itu gimana ya? Bentar. Ya. Nah, ini kalau misalnya kelihatan nggak ya? Ini misalnya saya gambar seperti ini ya. Biasanya teknik guntai shibori itu kalau gambarnya itu dia panjang-panjang gitu ya. Terus ini nanti, nah seperti ini ya. Jadi benang itu masuk ke sini, ke atas, langsung masuk ke bawah, kemudian dari sini dijahit lagi ke sini, masuk lagi ke bawah, dijahit lagi, begitu seterusnya sampai di ujung, kemudian ditarik dengan rapat. Akhirnya di bagian yang ini dia akan tertarik gitu, akan ketarik gitu ya. Itu untuk yang teknik guntai. Oke, sambil menunggu slide-nya kembali. Jadi ada juga, oh ya saya punya contohnya deh, saya kasih contohnya aja deh. Ada juga teknik Karamatsu. Teknik Karamatsu, ini saya kebetulan dari ada baju ya. Teknik Karamatsu seperti ini. Ya. Itu tadi ada ya teknik Karamatsu. Jadi bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya ini dilipat, ini ya, dilipat. Lalu kita akan menggambar lingkaran-lingkaran dari lingkaran yang kecil ini, kemudian lingkaran selanjutnya sampai lingkaran yang kita inginkan. Nah, ini nanti dijahit, dijelujur. Nanti habisnya di sini. Lepas, kemudian kita jahit lagi di sini. Kemudian jahit lagi, dan setelah itu kita tarik. Kita tarik sampai menjadi sangat kecil seperti ini. Nah, nanti menjadi sangat kecil seperti ini pada saat kita tarik. Terus nanti setelah melakukan pencelupan, baru kita buka lagi. Itu teknik Karamatsu. Ada juga yang kita sebut dengan teknik ini, makiage. Ya, makiage. Teknik makiage. Jadi kita menggambar, ini kebetulan saya gambar apa ya? Maunya seperti ekoprint gitu ya, gambar daun singkong gitu ya. Kita menggambar, kemudian kita menjelujur nih di sini. Di tepi-tepinya ini dijelujur, kemudian setelah dijelujur, kemudian ditarik dengan kuat, lalu diikat. Gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini kebayang ya. Gimana cara membuatnya. Sama ini juga seperti ini ya. Oke, bisa di-share screen lagi atau ada kendala? Oke, sebentar ya, Neng. Oke, saya sambil ini deh, sambil penjelasan. Nah, ini juga ada ya. Seperti ini. Nah, ini tekniknya adalah teknik makiage. Jadi kita menjelujur semua dulu. Kalau yang kecil-kecil ini, itu kita namakan teknik kanoko. Ini adalah hasil. Oke, ada lagi ada lagi seperti ini misalnya. Nah, ini dia. Ini. Jadi dari garis-garis ini hanya garis-garis aja. Ini namanya teknik makiage. Mokume, sorry. Teknik mokume. Jadi hanya garis-garis saja. Intinya adalah, kalau kita nggak bayangin ya, kalau ini kain sepanjang 2,5 meter gitu ya. Kalau sudah kita jahit gitu ya, kita jelujur, kita ikat, ini bisa hanya jadi segini lah. Hanya bisa jadi segini nih. Berapa? 40 cm kali 50, nggak ada 50, 40 cm kali 30 cm. Kalau sudah diikat-ikat dan dijahit. Nanti pada saat setelah diikat dan dijahit, kemudian kita lakukan pencelupan di pewarnaan. Ya, oke. Apakah sudah bisa di-share screen? Ini kayaknya lagi ada trouble nih, Neng Rosita, sebentar ya. Iya.
Oke. Ya, ini udah jadi lagi ya. Nah, oke. Akhirnya sudah muncul lagi sampai ke berapa tadi ya? Oh ya, gambar-gambar yang slide 7. Ya. Slide 7 ya, tolong di full screen. Kadang-kadang dalam satu kain gitu ya, kita bisa menggambar dan mengerjakan shibori tidak hanya dengan 1-2 teknik. Kadang-kadang saya tuh bisa memasukkan banyak teknik dalam satu kain, gitu ya. Seperti ini misalnya contohnya. Ini ada beberapa teknik dalam satu kain. Seperti ini ya. Ini ada teknik mokume, ada teknik makiage, ada teknik kanoko, gitu. Ada teknik guntai. Jadi dalam satu kain saya bisa memasukkan mungkin 3, 2, 4 teknik sekaligus gitu. Jadi benar-benar nggak terbatas ya, karena gini, kita punya motif batik itu juga bermacam-macam kan gitu. Nah, intinya adalah di setiap gambar ya, seperti di setiap gambar itu harus tidak saling bertabrakan gitu. Jadi bisa diikat. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut ya gitu. Nah, untuk shibori alat dan bahan yang digunakan apa? Seperti yang tadi saya bilang ya, ada ya pakai tali, pakai karet, chopstick, kelereng ya, batu-batuan bahkan gitu, atau kayu, pralon juga bisa. Jadi pralon yang panjang itu kainnya dililit di pralon, kemudian nanti kita serut gitu ya. Jadi pralonnya seperti ini gitu, nanti kita serut kainnya, terus nanti kita ikat atau kita kencangkan pakai tali. Nah, nanti hasilnya bisa jadi sulur-sulur seperti itu gitu. Jadi ada yang terwarnai, ada yang tidak terwarnai. Jadi nanti hasilnya seperti garis-garis. Kemudian pakai tali tambang juga bisa. Pakai apapun sih bisa. Yang ketemu apa ya? Oh, ini kayaknya bisa nih. Oh, pakai jepitan jemuran itu juga bisa gitu ya. Pakai botol itu juga bisa. Jadi sebenarnya pakai apapun bisa. Yang penting adalah ini bisa dijadikan sebagai perintang atau perintang warna ya. Jadi akhirnya akan menghasilkan sebuah motif. Lalu yang tadi yang advance itu ya pakai jarum ya, pakai jarum dan benang. Benangnya harus benang yang apa? Ya pastinya jangan benang yang nilon ya. Kalau benang nilon nanti kalau ditarik agak susah tuh karena dia licin dan cepat lepas ya. Jadi pakai benang katun. Kalau saya biasanya pakai benang jahit celana jeans gitu ya. Jadi agak tebel gitu. Jadi helaian benangnya itu agak tebel. Kalau pakai benang biasa kan agak tipis ya. Jadi saya pakai yang benang jeans gitu. Ada teknik di mana pada saat kita menui atau menjahit digunakan benang dengan benang double atau benang satu helai gitu. Itu tergantung dari teknik yang mau kita pakai. Lalu bahan gitu ya. Bahannya untuk kainnya itu pastinya kain yang tadi saya bilang ya harus tidak mengandung polyester gitu. Supaya apa? Kalau polyester kan agak susah ya nanti pewarnaan masuk atau menyerap ya. Nanti turunnya banyak warna itu. Jadi harus dengan katun yang bisa menyerap warna dengan baik. Nah, biasanya sih yang dipakai warna putih ya. Kadang-kadang ada juga sih yang warna kuning gitu ya, ada gitu. Tapi rata-rata biasanya dipakai warna putih gitu. Mori, primissima itu bagus ya. Primissima itu kan kain diproduksi oleh PT Primissima ya di Semarang gitu ya, di Magelang kalau nggak salah ya. Tapi dengan spesifikasi Primissima itu orang akhirnya memberikan oke, namanya Mori Primissima atau katun Primissima. Ya Primissima pun ada beberapa macam dan mereknya juga bermacam-macam gitu ya. Kalau saya paling suka tuh pakai Primissima gitu karena untuk katun Primissima itu dia halus, jahitannya juga rapet gitu ya, dan kalau dipakai adem enak gitu dibandingkan dengan Prima yang Primissima lebih baik. Foilissima atau kereta kencana ini kereta kencana gamelan. Foilissima itu merek ya, jadi ya kereta kencana itu bagus dan yang paling rapat dan halus gitu ya, adem. Dari segi harga juga yang paling mahal.
Dan bisa juga sunforis atau kain katun atau voile ya, kain Paris atau voile gitu ya. Terus serat alam gitu, misalnya seperti wool, sutra, serat rami, serat tanas, kain rayon atau bembek, rayon kapas, atau rayon bambu, silk, linen gitu ya. Pokoknya intinya pakailah bahan yang tidak mengandung polyester. Oke, next. Ya. Nah, sekarang kita udah tahu ya tekniknya itu seperti apa, gimana cara membuatnya. Walaupun memang tidak semudah yang yang saya katakan sih ya gitu. Kalau kita mau bikin shibori, tetap harus praktek, karena antara menjahitnya kemudian mengikatnya itu kalau nggak benar gitu, atau kalau kurang tepat gitu juga akan hasilnya akan beda gitu ya. Nah, oke, kita mau bicara tentang pewarnaan shibori. Next, untuk pewarna itu bisa dipakai dengan pewarnaan chemical ya. Saya biasanya kalau untuk yang chemical Naptol, kemudian kalau yang untuk Itajime atau Shika shibori itu biasanya dengan Remasol, bisa juga dengan Indigosol bisa gitu ya. Tapi semakin ke sini, dulu awalnya saya memang pakai pewarna chemical, lebih banyak chemical. Karena pewarna chemical sebenarnya lebih gampang. Kalau dibilang lebih gampang dan lebih murah ya. Kalau dibilang pewarna alam lebih murah karena bisa ditemukan di alam gitu ya. Enggak juga gitu ya. Pewarna alam kita harus mencari sumber pewarnanya gitu ya. Terus kalau kita nggak dapat di sekitar kita beli ya. Nah, beli pewarna alam itu memang jauh lebih mahal daripada pewarna chemical gitu ya. Bagus ya kalau kita bisa mendapatkan misalnya, daun jati di depan rumah kita banyak nih, ayo kita manfaatkan daun jati itu dan kita bikin pewarna. Nah, itu mungkin memang bisa dibilang pewarna alam lebih murah gitu ya. Tapi semakin ke sini saya itu semakin lebih banyak menggunakan pewarna alam. Pewarna alamnya saya suka biru ya, indigo pasta atau powder. Jadi indigo itu ada 2 pewarna alam ya. Untuk yang indigo, dia indigo vera tinctoria dan indigo swabilantes. Jadi antara indigo tinctoria sama indigo swabilantes jusia ini memang beda tanamannya memang beda, bentuknya juga beda gitu. Tapi keduanya itu bisa menghasilkan warna biru. Dan warna birunya untuk indigo itu lain loh daripada warna-warna chemical atau warna-warna yang sering kita temukan warna birunya. Jadi warna birunya itu seperti yang gambar di paling atas itu ya, itu adalah warna biru indigo pasta gitu. Warna birunya tuh biru-biru agak kehijauan. Jadi kalau kita bisa membedakan ini benernya ini warna biru indigo apa warna chemical ya, kita bakalan tahu kok, akan tahu gitu, bedanya akan tahu. Warna birunya indigo itu khas banget gitu ya. Nah, yang lainnya bisa pakai apa? Macam-macam sih. Bisa pakai kunyit gitu ya, atau akar mengkudu gitu, atau secang, kulit mahoni, daun jati. Kalau yang saya bikin itu masih tetap pakai indigo, lebih banyak ya indigo. Dan yang kedua itu pewarna mahoni gitu. Jadi dari kulit mahoni. Tujuannya ya supaya kita mengikuti tren di tahun 2023 ke depan ya, bahwa kita mulai sustainable environment. Jadi lebih kepada sayang sama bumi gitu ya. Jadi kita memakai pewarna alam yang tidak memberikan efek yang terlalu buruk gitu terhadap alam gitu ya. Juga misalnya fashion yang sekarang kan banyak menggunakan fashion zero waste gitu ya. Jadi kita nggak buang-buang banyak perca-perca kain gitu. Akhirnya memenuhi sampah di bumi ini. Nah, next itu mengenai pewarnaan shibori. Jadi untuk di Indonesia sebenarnya ya, kalau di Jepang itu sendiri gitu yang namanya shibori itu pewarnaannya hanya dengan indigo aja. Jadi makanya kalau kita tahu
di shibori di Jepang itu shiborinya kok semua biru ya gitu. Ya karena memang sebenarnya yang namanya shibori itu pewarnaannya dengan indigo dan hanya biru gitu. Tapi di Indonesia kita kaya akan ini ya, jenis tanaman-tanaman yang bisa kita eksplor, kita ekstrak akhirnya menjadi pewarna alam, pewarna untuk tekstil, pewarna shibori, bisa pewarna batik dan sebagainya. Nah, oke. Apa sih yang kita sebut dengan mordanting? Mordanting itu adalah sebelum kita melakukan pencelupan gitu ya, sama ya kalau kita mau bikin batik atau kita mau bikin ekoprint gitu ya, kita selalu mordan dulu ya. Jadi kainnya itu dimordan gitu. Kenapa sih kainnya itu perlu dimordan gitu ya? Jadi supaya bisa pakai apa? Bisa pakai tawas, TRO itu Turkish red oil atau soda abu gitu. Kalau TRO itu supaya bisa menghilangkan kalau di kain itu kan ya supaya dia mengkilat, dijual mengkilat kelihatan bagus, rapi gitu ya. Itu kan kadang-kadang ada lapisan lilinnya gitu, ada minyaknya. Nah, TRO ini itu fungsinya untuk menghilangkan itu minyak, lapisan lilin, mungkin serbuk-serbuk atau kotoran-kotoran yang menempel di kain dan di pori-pori kain. Jadi nanti benar-benar setelah kita lakukan mordanting, itu kainnya itu benar-benar sudah siap untuk dilakukan pencelupan, siap menerima pewarna gitu. Jadi selain itu dengan kita lakukan mordanting ini juga nanti warna bisa menempel dengan sempurna. Dan kalau untuk pewarnaan dengan alam, warnanya itu bisa rata gitu ya, warnanya itu bisa rata. Jadi bisa tajam dan rata gitu ya. Selain itu dia juga bisa tahan terhadap luntur gitu. Itu sih kenapa kita perlu mordanting gitu. Gimana caranya mordan? Macam-macam ya. Tapi yang biasa kalau saya lakukan itu biasanya soda abu sama TRO gitu ya. Saya campur, atau soda abu sama tawas itu saya campur gitu ya. Terus saya tambahin air, kemudian saya masak tuh sampai mendidih airnya. Saya sampai mendidih, setelah mendidih saya masukin kain. Saya masukin kain, saya aduk-aduk kainnya sampai benar-benar basah, terendam. Kemudian saya biarin aja sampai besoknya baru saya angkat. Jadi di situ nanti kita kelihatan tuh hasilnya. Jadi ada lapisan yang atas di tempat itu mungkin ya, oke lah, panci gitu ya misalnya. Lapisan atas itu airnya udah mulai jernih. Nah, lapisan yang bawah itu sudah mulai terdapat endapan-endapan. Nah, endapan-endapan itu sebenarnya yang kotoran-kotoran dari kain itu. Entah itu minyak, entah itu lilin, entah itu serbuk, entah itu kotoran-kotoran yang menempel di kain dan di pori-pori kain. Jadi kemudian kita ambil, kita bilas dan kita cuci. Kita jemur. Nah, setelah kain yang berwarna putih itu tadi kita mordanting, kering, nah itu kita siap kita istilahnya kita mau batik, kita mau ekoprint, kita mau shibori gitu ya, udah siap gitu. Nah, baru biasanya saya akan lakukan, setelah itu baru saya akan melakukan misalnya gambar atau mulai bikin baju gitu ya. Oke, next. Next, Mbak, coba next ini ya. Setelah ini saya bicara apa? Oke, sebentar ya. Terus, oke. Ya, habis di mordan. Oke, itu habis di mordan kita kita gambar ya. Kita gambar, terus kita lakukan mungkin ya pekerjaan shibori ya, melipat, mengikat gitu, atau nui shibori ya. Jadi kita jarum-jarum, kita jujur kemudian kita tarik. Setelah itu dilakukan pencelupan dengan pewarnaan, dengan entah itu pewarna chemical, entah itu pewarna alam, tapi dengan catatan, ini catatan ya, kalau kita mau bikin shibori yang lipat-lipat atau itajime atau seka, memang kalau misalnya kita lakukan dengan pewarnaan alam agak susah, karena pewarna alam itu tidak
gampang menembus sampai ke pori-pori kain sampai dalam. Jadi kalau untuk Seka dan Itajime biasanya kita pakai pewarna chemical Remasol gitu ya. Nah, kalau untuk yang lain masih bisa kita pakai pewarna alam atau pewarna chemical. Lalu saya mau bicara apa ini? More than thing. Oke, fiksasi ya. Setelah kita lakukan pencelupan, gitu ya. Pencelupan itu biasanya nggak cuma satu kali, gitu ya. Pencelupan yang pertama, gitu misalnya ya. Saya mau celup pakai pewarna indigo gitu ya. Indigonya indigo pasta. Saya nggak bikin sih, saya beli ya indigo pasta itu. Sudah ada petaninya yang membuat indigo pasta. Jadi indigo pasta saya campur gitu ya, saya campur dengan air gitu ya. Air sebentar, indigo pasta campur dengan air mungkin ya sekitar untuk 1 kilo itu sekitar bisa sedikit aja ya, satu liter air gitu ya, dicampur aja, campur. Kemudian pasti untuk pengikatnya itu ada yang namanya, kalau sekarang itu ada entah gula gitu ya, entah namanya gula singkong gitu ya, bisa itu salah satunya, gula singkong gitu ya. Jadi itu gula singkong itu diencerkan ke air sebanyak mungkin bisa 10 kilo, gitu ya, 10 kilo, 10 liter, 8 liter, 7 liter gitu. Kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah itu baru setelah itu diangkat, kemudian dicampur dengan pewarna indigonya gitu. Yang tadi sudah kita encerkan dengan 1 liter air gitu ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai berubah warna, airnya itu jadi agak-agak hijau gitu. Nah, kalau sudah gitu, sudah agak-agak hijau dan berbuih yang agak berwarna ungu gitu, baru kain yang tadi sudah kita nui, sudah kita jahit-jahit, sudah kita ikat-ikat gitu ya, baru kita masukin tuh ke situ. Kita masukin, kemudian kita angkat gitu ya, kita peras-peras, kemudian kita jemur-jemur. Jadi biar teroksidasi. Dari situ dari warna yang hijau tadi, itu akan mulai berubah jadi agak biru. Kalau kita mau birunya mau yang pekat banget, ya berarti pencelupannya harus dilakukan berulang kali gitu. Misalnya habis dari situ udah agak-agak kering dikit, kemudian kita celup lagi. Terus kita toast lagi, toast itu dijarangin, nggak jarang, diangin-anginin gitu ya, diangin-anginin, digantung diangin-anginin, nanti dia akan berwarna jadi lebih biru lagi gitu. Kalau misalnya kurang, ya bisa sampai 8 kali, 10 kali gitu, tergantung dari kita maunya birunya sebiru apa gitu. Kalau kita mau birunya agak-agak biru muda dan vintage ya mungkin 1, 2, 3 kali celup sudah selesai. Sama untuk pelakuannya untuk indigo maupun pewarna yang lain sama. Dan ini sudah sampai fiksasi. Nah setelah itu kita lakukan yang namanya fiksasi. Fiksasi itu proses mengunci pewarna supaya nggak mudah pudar gitu. Jadi fiksasi itu supaya warnanya itu tetap bertahan gitu ya. Di situ tetap bertahan, nggak luntur, nggak pudar gitu. Dengan apa ya? Bisa dengan tawas, bisa dengan kapur, bisa dengan tunjung atau cuka gitu ya. Tapi menurut kalau dengan kapur itu warnanya itu cenderung kalau kita fiksasi dengan kapur warnanya agak-agak terang gitu ya. Jadi warnanya jadi lebih agak terang gitu. Tapi kalau tunjung itu cenderung warnanya agak lebih gelap gitu. Jadi karena tunjung itu kan sendiri warnanya coklat agak hitam gitu ya. Jadi agak lebih gelap. Nah kalau tawas itu karena dia tawas dia berwarna juga ya, jadi warnanya itu cenderung terang tapi tetap bertahan di warna yang terakhir kita celup tadi gitu. Jadi ini sih menurut penelitian antara warna dengan kapur atau dengan air tawas atau dengan air tunjung gitu, yang paling menguatkan warna yang paling baik itu adalah dengan menggunakan tawas dibandingkan kapur dan tunjung. Seperti itu yang namanya fiksasi. Jadi mempertahankan warna untuk tetap seperti itu. Nah, saya punya pengalaman juga sih gitu ya, karena saya lupa melakukan fiksasi gitu. Terus baju-baju yang saya kirim ke customer saya, ada juga yang beberapa kali cuci langsung pudar gitu. Ada tuh. Dan kebetulan adalah pelanggan setia saya gitu ya, dan dia juga heran, Mbak ini kok pudar banget. Waktu itu saya pakai pewarna alami mahoni
Mbak ini kok pudar banget ya jadinya gitu. Padahal saya baru 2 kali cuci gitu. Saya pikir, oh ya kenapa ya kok bisa begini ya? Oh, saya ingat mungkin waktu itu saya nggak fiksasi. Gitu. Tapi akhirnya waktu itu saya ganti sih ya. Saya bikin. Nah untuk mengganti atau untuk mewarnai ulang itu sama juga pekerjaan baru. Jadi saya harus nui lagi atau jahit lagi, ngikat lagi, baru nyelup lagi gitu ya. Walaupun di pakaian yang sama gitu. Jadi saya permak deh gitu. Tapi saya permaknya itu harus saya mulai lagi dari awal gitu kan. Nggak semudah itu gitu. Nah, oke, next. Nah, oke, sekarang perawatan kain shibori itu hampir sama lah ya dengan perawatan ekoprint atau perawatan kain batik yang menggunakan pewarna alami gitu ya. Sama, itu rumusnya udah sama gitu ya. Nggak boleh pakai dicuci, dikucuk-kucuk gitu ya, nggak boleh sih. Sayang juga ya gitu. Terus sebaiknya jangan pakai deterjen gitu. Kalau bisa pakai larak atau pakai sabun mandi yang batangan itu boleh gitu ya. Atau hanya dibilas-bilas aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan diucek-ucek. Lalu cara jemurnya gimana ya? Cara jemurnya jangan langsung kena matahari langsung deh gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kalau misalnya kita jemur pakaian biasa yang nggak perlu harus pewarnaan alami pun, kalau kita jemur terlalu panas kan juga bisa belang juga ya bajunya. Jadi cukup diangin-angin kan, terus di tempat yang jangan terkena langsung cahaya matahari. Begitu juga pada saat setrika. Jadi setrika jangan waton panas gitu ya, pokoknya panas biar cepat selesai gitu ya. Nggak bisa juga begitu gitu. Jadi ya harus diatur itu temperaturnya. Perawatan kain. Nah, masalah penyimpanan gitu ya, misalnya penyimpanan di lemari gitu. Bisa tuh kalau misalnya kita tambahin kayak penyerap penyerap humidity, misalnya pakai kapur barus, tapi kapur barus mungkin bisa pakai akar wangi seperti itu ya di sela-sela di lemari gitu. Nah, itu sih salah satu beberapa tips atau perawatan untuk kain shibori. Oke, next Mbak. Nah, kita masuk ke shibori business opportunity. Nah, kalau shibori sebenarnya sama ya dengan batik, sama dengan ekoprint atau kain-kain yang lain ya, kain tenun gitu ya misalnya, atau lurik gitu. Aplikasinya kemana sih? Aplikasinya bisa ke apapun ya, sama. Tapi kalau saya, walaupun saya pernah mencoba beberapa dan mencoba yang lain juga, tapi saya lebih terkonsentrasi untuk fashion gitu ya. Jadi fashion shibori, baik itu fashion buat wanita maupun buat pria, dari baju-baju yang sederhana ya, outer-outer, simple-simple gitu, sampai baju-baju yang dress. Dan sekarang saya mencoba untuk membuat baju-baju yang bisa dipakai buat pesta gitu ya, buat yang agak sedikit glamor lah gitu. Jadi bisa dipakai buat pesta pernikahan gitu. Oke, next. Ya, langsung di next aja Mbak. Nah, ini juga untuk untuk bed cover itu juga bisa ya, untuk sarung bantal juga bisa. Next. Ya, ini buat horden ya, seperti di kamar saya itu horden saya di rumah ini semua saya buat dari kain shibori gitu. Terus yang saya mau buat ini juga ada kap lampu, itu juga saya mau buat, dan ada ya kayak celemek, terus ada tablecloth gitu, bed runner, macam-macam. Nah, yang tantangan buat saya itu saya mau membuat tas shibori yang bahannya bukan dari kain gitu, tapi dari kulit atau leather. Nah, ini adalah yang bisa dibuat dari shibori. Jadi peluang untuk bisnis di shibori itu masih sangat banyak ya, banyak yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya ada teman-teman ada yang mau, misalnya saya mau konsentrasi ke home living aja deh gitu, nggak apa-apa ke home living, kita bikin
alat makan, serbet makan gitu ya misalnya, atau tablecloths, atau hiasan-hiasan dinding, atau sarung bantal gitu ya. Saya kemarin dapat ini juga sih order ya buat hiasan dinding gitu ya, hanya dibingkai gitu, kain panjang kemudian dibingkai yang ditaruh di dinding gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan Shibori ini. Bagaimana caranya ya? Caranya yang pertama ya harus memulai gitu. Harus memulai membuat gitu. Kalaupun misalnya nggak buat, banyak kok mereka yang menyediakan. Tapi intinya kan gini ya, kalau kita punya keahlian, boleh dimanfaatkan untuk diri sendiri di rumah. Tapi alangkah baiknya bisa menjadi sebuah bisnis gitu ya, sebuah bisnis baru gitu ya. Nah, sama halnya dengan saya, dulu waktu saya awal mulainya itu, saya hanya melihat, wah ini keren juga nih, bagus nih teknik ini dipakai buat baju gitu ya. Dan kebetulan mama saya kan juga pinter jahit gitu ya, bisa bikin pola gitu, dan saya bisa gambar gitu kan. Akhirnya dari satu baju, dua baju, ya udah pertama awal mulanya itu saya posting aja gitu di status, terus saya posting di Instagram, terus ada temennya, bagus nih, bagus, iya loh ini handmade loh, ini totally handmade gitu. Jadi dibuat dengan pekerjaan tangan gitu. Jadi untuk satu pekerjaan Shibori ini, kalau misalnya kita mau buat lagi, belum tentu sama hasilnya, belum tentu sama. Jadi kadang-kadang saya tuh bikin seperti ini ya, ada di gambar itu ada fashion Shibori, baju-baju Shibori itu. Kalau saya ada order lagi yang seperti ini, tolong dong buatin seperti ini yang kayak eco print gitu ya misalnya ya, full kayak eco print gitu. Ya bisa saya buat, tapi saya bilang ya nanti hasilnya belum tentu sama ya gitu. Belum tentu sama di mananya, walaupun saya pakai cetakan yang sama ya gitu, tapi mungkin pada saat menjelujur jarak jelujurnya beda dengan yang kemarin. Yang kemarin mungkin lebih lengket atau lebih rapat ya. Sekarang lebih renggang gitu. Itu nanti juga akan beda hasilnya gitu. Mungkin akan lebih banyak semburatnya gitu. Nah, benar ya, lebih seru lagi kalau praktek langsung ya, Kak Kristabel. Iya, benar. Nah, seperti itu. Selain dari teknik atau bentuk atau motifnya yang bisa berbeda di pencelupan setelahnya gitu, warnanya pun juga mungkin bisa berbeda. Kadang-kadang mungkin hasilnya yang sekarang ini agak biru muda, yang kemarin biru tua banget gitu ya, atau yang sekarang justru malah biru tua banget gitu. Sementara kemarin, saya maunya vintage yang seperti kemarin, biru-biru agak vintage, agak jeans gitu, belel-belel. Waduh, susah juga ya gitu saya ngepasin warnanya gitu ya. Nah itu tantangan nih saya buat kita gitu, karena memang itu semua kan dibuat dengan handmade ya, jadinya nggak bisa persis presisi gitu. Tapi untuk memulai bisnis Shibori ini, saya berawal dari sesuatu yang wow amazing gitu ya, bisa seperti ini gitu, dari ikat-ikat bisa seperti buat saya terpacu untuk mencoba lagi dan mencoba lagi gitu. Oh kalau ini aku ngelipetnya begini gimana ya hasilnya? Kalau ini aku caranya jahitnya atau jelujurnya dia giniin, dibuat silang-silang gini, dari sini loncat ke sana, kemudian loncat lagi ke sana, kemudian ditarik, hasilnya gimana ya? Jadi ya kadang-kadang menemukan satu motif baru itu seneng banget. Walaupun mungkin ya di buku Shibori itu ya, kadang-kadang saya kan punya ya buku Shibori yang dari Jepang gitu ya. Itu ada gitu ya teknik itu, tapi kita kadang-kadang ini gimana caranya ya gitu. Tapi kalau menemukan sendiri tuh rasanya, oh ternyata begini ya hasilnya kalau saya buat dengan cara begini gitu. Itu rasanya amazing gitu ya. Selalu menimbulkan kalau misalnya setelah pencelupan dan saya harus ndedelin gitu ya, kemudian dibuka gitu ya, hasilnya wow gitu. Jadi ada ekspresi yang wow, bagus ya, wow hasilnya gini ya gitu. Jadi surprise gitu ya. Jadi
untuk peluang untuk usaha Shibori ini masih sangat besar sih ya, masih terbuka lebar banget karena pertama Shiborian atau orang yang melakukan mau membuat Shibori itu belum banyak gitu. Jadi masih opportunity-nya untuk bisnis Shibori ini masih luas banget gitu. Masih belum banyak saingan ya istilahnya kayak gitu. Kalau batik kan semua sudah tahu batik gitu ya. Kita kalau misalnya mau industri batik harus kreatif gitu. Kreatif apa? Mungkin kreatif dalam bukan motif ya, tapi mungkin kreatif dalam bikin motif baru gitu, atau kreatif membuat fashion yang bagaimana yang disukai orang masyarakat sekarang gitu misalnya. Jadi harus jauh lebih kreatif. Nah kalau untuk Shibori, saya lebih suka motif-motif model-model baju yang simple-simple, tapi saya menonjolkan teknik Shiborinya gitu. Jadi bukannya macam-macam gambarnya saja, tapi bagaimana pengerjaannya semakin rapi, semakin satu sama lain semakin tidak berbenturan, terus kemudian pewarnaannya juga semakin ini juga bagus juga gitu. Seperti itu. Jadi untuk memulai sebuah bisnis Shibori ini, kalau saya ya, bagi saya yang pertama itu harus ada passion gitu. Kalau kita punya passion, kita suka melakukan apa yang mau kita lakukan, itu pasti tujuannya, pasti hasilnya akan bagus. Karena bagaimanapun juga kita melakukannya dengan hati yang gembira, kita happy melakukannya. Jadi mau gagal sering gitu ya. Saya kalau dulu awal-awal itu kalau jahit, begitu saya celup, terus saya buka motif yang nggak terbentuk, itu sering banget gitu ya. Terus misalnya ternyata pas dicelup, celupannya nggak rata, itu terus banyak yang semburat-semburatnya yang nggak karuan, itu sering juga. Atau mungkin pada saat ditarik, harusnya kain yang tidak ikut ketarik, dia masuk terus ikutan ketarik, pada saat dicopot dia ada dot sendiri tuh yang warna putih yang ketarik. Aduh itu sedih banget kayak gitu ya, sering sih gitu. Tapi kalau misalnya kita mencintai pekerjaan kita punya passion, pasti hasilnya akan jauh lebih bagus. Nah selain itu, yang kedua itu adalah fokus ya, fokus. Walaupun saya masih bekerja di perusahaan alat laboratorium ya, tapi ini Shibori itu adalah side jobnya saya. Tapi saya mencurahkan waktu saya selain waktu ngantor ini untuk Shibori. Jadi berpikir bagaimana fokus to achieve goal. Jadi berpikir gimana caranya untuk mewujudkan apa yang saya inginkan. Kemudian ya pastinya harus ada improvement setiap kali. Jadi belajar nggak henti, harus tetap belajar terus. Yang terakhir sharing knowledge. Jadi kalau misalnya kita udah diberi kemampuan untuk talenta, diberi kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu, ya why not kita bisa bantu-bantu atau share kepada teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman, oke, next Mbak. Jadi buat teman-teman semua di sini, saya terbuka kalau mau ada yang tanya-tanya tentang Shibori, tanya tentang pewarnaan. Ini nomor saya ya, Rosita Batik Shibori. Bisa follow Instagram saya juga, atau mau cek-cek produk-produk saya yang di Shopee ada, Tokopedia juga boleh gitu ya. Terus kalau misalnya mau praktek, mau workshop, ya silahkan kontak saya juga gitu. Tenang aja, saya pasti nggak kasih harga mahal-mahal lah kalau untuk workshop, untuk yang advance ya. Kalau yang gampang-gampang, yang basic-basic, mau tanya-tanya saya boleh, silahkan kontak-kontak saya aja. Itu sih dari saya penjelasan tentang Shibori, bagaimana mengembangkan kain Shibori, bagaimana teknik Shibori ini bisa menjadi bisnis di kemudian hari. Dari saya seperti itu penjelasannya. Mungkin dari teman-teman sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Begitu Mbak Ika. Terima kasih sudah stay sampai udah agak molor ya.
Oh iya, ternyata sudah lebih 5 menit ya. Lebih 5 menit ya. Masa ya, luar biasa banget sih. Jadi detail banget nih Rosita, luar biasa banget ya, dari sejarahnya, dari teknik-tekniknya, terus tadi ada sedikit praktiknya juga ya, terus dari perawatannya, dan juga ternyata itu peluang ataupun opportunity dari berbisnis menggunakan untuk kain shibori ini masih sangat besar sekali ya Neng ya. Iya, betul banget. Maka seperti saya bilang tadi kan ya, shibori itu kreativitas tanpa henti gitu, kreativitas yang nggak bisa berhenti lah gitu ya. Misalnya di buku kita ngelihat seperti ini, ternyata kita iseng-iseng gitu ya, kita bikin gitu, ternyata sebenarnya salah bikinnya, nggak sesuai dengan petunjuk buku gitu ya, tapi malah jadi motif baru ya, itu yang keren banget gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan nih, Kak Ros, apakah waktu awal belajar shibori sampai berguru ke Jepang, ceritain proses belajarnya. Arigato gozaimashita. Oke, saya nggak belajar ke Jepang ya. Saya malah suatu saat nanti bisa pergi ke Jepang loh. Bisa pergi ke Jepang. Nah, saya belajarnya dari mana? Sebenarnya saya belajarnya awal-awalnya dari YouTube. Dari YouTube, dari internet. Kemudian saya coba beli koleksi buku-buku shibori. Buku-buku shibori kan kalau adanya dari luar ya. Dari luar buku-buku shibori saya impor gitu buku-bukunya. Terus saya coba lihat-lihat. Kemudian dari situ dari teknik-teknik yang biasa tadi itu, yang ikat-ikat tadi itu ya. Terus kalau kita sudah berhasil melakukan sebuah sebuah teknik gitu ya. Kemudian berhasil. Rasanya kan kita kepengen lagi kan. Kalau kayak gini gimana? Oh, kalau yang kayak gini gimana caranya gitu. Oh, kalau yang jahit-jahit gimana caranya gitu. Jadi selain saya belajar dari otodidak ya, belajar dari buku, belajar dari internet gitu ya, juga bertanya kepada teman-teman yang memang mereka sudah bergerak di bidang shibori. Jadi gimana caranya? Caranya ya di Instagram itu kan banyak ya teman-teman yang art shiborian gitu. Jadi ya mereka memang sudah pandai bikin shibori gitu ya. Ya udah saya kontak-kontak aja, saya follow, saya ajak ngobrol, akhirnya kenal dan akhirnya belajar gitu. Belajar dari mereka, teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka nggak ragu-ragu atau nggak pelit-pelit ya kasih ilmu ke saya, ya berarti ya saya apa yang saya punya ya saya harus paling tidak bagi teman-teman yang mau belajar tentang shibori, ya saya juga pasti akan share knowledge-nya juga gitu. Oke, Kak Ros, shibori itu coba bentar ya. Ini ada lagi Kak, terima kasih sudah menjawab Kak Linda Daniel pertanyaannya. Ya, proses belajarnya seperti itu ya. Jadinya nggak susah-susah banget, yang penting kita mau coba trial and error. Nggak perlu takut gagal, karena kadang-kadang kegagalan itu menjadi sebuah sebuah motif baru gitu loh. Itu yang kadang-kadang di shibori itu nggak ada yang gagal lah ya gitu. Kalau shibori itu bisa di atas kain bertekstur nggak? Bisa banget di atas kain bertekstur, bisa banget ya. Kain bambu gitu ya bertekstur, atau kain-kain yang teksturnya agak tenun gitu ya, teksturnya juga agak besar-besar gitu ya, bisa. Tapi gini, yang penting intinya itu adalah kain yang tidak mengandung polyester, itu kuncinya. Nah, mengenai kainnya itu mau bertekstur, kadang-kadang kan ada silk juga yang bertekstur ya. Ada juga silk yang enggak, atau katun bembek yang sangat licin gitu ya. Itu semua bisa gitu. Nah, paling yang membedakan adalah kalau tingkat kerapatan dari kainnya, kerapatan serat-serat kain. Kalau serat-serat kainnya itu jarang-jarang gitu ya, seperti kain tenun itu kan jarang-jarang ya. Nah, kita nggak bisa pakai teknik stitch atau teknik nui shibori. Paling bisa dilakukan pakai teknik ikat-ikat gitu. Nah, atau misalnya silk gitu ya. Silk kan sangat tipis ya, sangat tipis. Terus dia seratnya itu kalau kena benang itu kan mungkin gampang robek kalau pada saat kita narik. Padahal kita narik itu harus kencang banget gitu ya. Harus kencang banget supaya benar-benar
benar-benar nggak kena warna, benar-benar pewarna itu nggak akan masuk ke situ gitu ya. Jadi kalau untuk silk itu bisa dilakukan dengan stit atau noisibori, tapi harus menggunakan tambahan perintang gitu. Misalnya dari sebelum kita masukin benang yang pertama itu kita harus dibantu dengan lipatan kain gitu ya, lipatan kain, masukkan benang yang pertama, terus baru kita masukkan ke motif yang mau kita jelujur. Begitu juga pada saat selesai dan kita mau tarik, kita kasih juga kain kecil ya untuk penahan atau penahan, supaya pada saat kita tarik dengan sangat keras dia nggak ikutan robek gitu. Jadi paling karakteristik itu kain itu kita lihat ini bisa dipakai buat apa, ini bisa diinui nggak, ini kalau yang renggang-renggang ini juga masih bisa dijahit gitu, misalnya pakai benang gitu, cuman benangnya harus yang lebih tebal gitu, nggak hanya benang jahit jeans gitu, karena kan nanti kalau pada kita jahit kita tarik nanti lepas semua ya kan, karena terlalu renggang gitu, jadinya seperti itu. Jadi bertekstur bisa banget, yang penting intinya tidak mengandung polyester. Oke, Agatha, terima kasih Agatha. Saya sudah follow IG-nya, iya keren-keren banget. Makasih Kak Krisabelle. Oke, thank you. Udah jawab pertanyaanku ya, thank you. Kak Ros, biasanya satu kain shibori itu berapa lama pengerjaannya sampai selesai? Kalau dengan prosesnya kayak harus sabar ya? Iya, bener, harus sabar banget ya. Sebenarnya tergantung dari tekniknya ya. Kalau kita cuma bikin garis-garis dan jarang gitu, itu ya nggak lama-lama sih. Tapi kalau kita mau bikin kayak tadi ya, saya share di video tadi ada kaungnya itu rapet banget, ada kaung besar, terus di antara sela-sela kaung besar itu ada kaung kecil-kecil. Nah itu lama sih, itu bisa mungkin 3 mingguan gitu. Terus misalnya ini yang kayak gini nih yang tadi saya bilang ya, yang dot kecil-kecil ya. Ini nitik-nitikinnya di kain aja lama gitu loh, nitikinnya aja lama, apalagi kita jahit satu-satu gitu ya. Dari titik-titik itu kita jumput, kemudian kita ikat satu-satu. Ini ada berapa ribu dot ini ya. Ini 2 meter ini saya pengerjaannya ini dikerjakan selama hampir 2 bulan. Jadi kenapa kalau misalnya shibori gitu ya, saya bikin fashion shibori, kemudian pewarnaannya juga pewarnaan alam, agak mahal harganya. Kok mahal banget sih gitu ya misalnya. Ya memang karena prosesnya itu memang butuh effort yang sangat besar gitu, lama gitu pastinya. Nah kalau untuk baju-baju, kalau saya bikin, kalau untuk yang pre-order ya, kebetulan saya kalau bikin itu nggak pernah banyak, paling nggak cuma 3 apa 2 gitu ya. Nanti kalau ada yang mau, saya mau bikin ini dong, pre-order. Kalau pre-order untuk baju atau hem atasan itu butuh waktu sekitar 3 minggu gitu. Jadi kadang-kadang saya buatnya itu di kain dulu, saya bikin pola di kain, kemudian kita gambar, kita jahit-jahit, kita tarik, kita celup. Atau kainnya itu saya bikin baju dulu, saya bikin baju, kemudian udah selesai bajunya, kan putih ya berarti ya bajunya putih. Terus saya gambar, baru dijelujur, baru ditarik, gitu, baru dicelup. Nah, kalau seperti itu kita harus memprediksi kira-kira berapa banyak penyusutan yang terjadi, gitu loh. Tapi kalau kita sudah mordan dulu kainnya, itu kan otomatis kalau kita mordan itu kan dia akan lebih merapat, gitu ya. Serat-serat kainnya itu akan lebih padat, gitu. Itu biasanya untuk mengerutnya atau menyusutnya kain itu nggak terlalu banyak, seperti itu. Iya benar, memang harus sabar banget ya. Oke, ini dari Kak Demahen, Batik Belitung. Waduh, dari Batik Belitung. Wah, kita bisa tambah penasaran. Saya mau buat shibori lagi nih. Ya, silakan. Ini Kak Mahen, ini teman saya, ini desainer dari Belitung. Keren, terima kasih udah join ya. Lalu ada rekomendasi buku shibori buat pemula ya Bu Rosita? Ada sih, tapi saya dibawa nggak di sini ya. Ada sih beberapa. Kalau kita lihat
sebenarnya di Indonesia atau di Gramedia ada. Di Gramedia ada buku-buku Shibori yang simple ada gitu. Yang mulai dari biasanya di buku Shibori itu ada penjelasannya mengenai kain apa yang digunakan, kemudian bahan-bahan dan alat-alatnya gitu ya ada. Terus teknik-teknik yang biasanya yang teknik-teknik ikat dulu lah ya, seperti tadi itu saya bilang ada kanoko, ada miura, ada kumo, seperti itu yang teknik-teknik yang paling simple. Kemudian baru untuk di teknik yang agak lebih susah paling yang dijelujur, garis, makiage, kemudian makinui, kumo gitu ya. Kuntai itu juga agak lebih mudah gitu. Jadi rekomendasi buku apa Shibori? Saya nggak tahu judulnya, tapi kalau kita searching buku Shibori ya, buku Shibori itu ada banyak sih, ada banyak. Kalau yang dari luar negeri itu juga ada beberapa, dan itu mereka lebih detail dengan gambar-gambarnya dan agak rumit ya. Saya aja nggak bisa semuanya gitu karena harus dipraktekin sih gitu untuk bisa tahu hasilnya. Karena yang ini caranya begini nyilang, jadi ntar ada caranya dari sini ke sini, terus nanti ke bawah, terus nanti jelujurnya ke samping lagi, ke kiri lagi, ke bawah lagi, gitu terus gitu. Jadi tekniknya tuh banyak banget ya gitu. Dan yang paling gampang sih bukannya sebenarnya sih yang paling gampang kalau menurut saya bukannya melihat dari gimana sih cara pengerjaannya di buku gitu. Enggak usah. Kita pikir aja gitu, kita mau gimana. Kita mau jahitnya kayak gini. Ya udah praktekin aja, terus nanti hasilnya seperti apa kita bakalan tahu. Gitu. Seperti itu, kira-kira ada sudah jelas atau ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oke, keren banget sih ini ya. Nanti kalau dari Sobat Subi tadi sudah ada yang mengunjungi ya, sudah ada yang kepo-kepo nih, udah mulai ada yang kepo sama Instagramnya Rosita Batik Shibori ya. Nanti kalau dari teman-teman Sobat Subi mau kepo lagi, boleh banget ya. Langsung dikunjungi. Langsung ya teman-teman ya. Supaya bisa tahu juga nih produk-produknya itu apa-apa aja sih ya kan. Terus nanti kalau mau workshop itu juga bisa ya Neng ya? Iya, boleh nanti kalau misalnya ada mau workshop, kontak aja ke saya ya, kontak aja ke saya. Kalau workshop, kalau mau belajar sama saya, mendingan belajar yang langsungnya advance aja. Kalau yang iket-iket itu kan biasa ya, kita bisa belajar dari YouTube ya kan, bisa belajar dari internet gitu kan, lebih gampang gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar, mau tanya-tanya yang basic-basic, monggo silahkan gitu ya. Tapi memang harus dipraktekin sih supaya kita tahu gimana sih cara ngiketnya, gimana cara bikin simpulnya, ya kayak gitu tuh yang agak susah karena nggak bisa harus kuat, harus ada tekniknya supaya nanti nggak pada saat dicelup nggak ambiar udar nggak lepas gitu, nggak terlepas gitu ya. Kalau kita udah jahit-jahit capek-capek lama terus kita ngiketnya nggak benar, terus pada saat kita celup ternyata lepas kan sayang ya, nanti motifnya nggak terbentuk. Oke ya. Dan mungkin kalau dari teman-teman Sobat Subi ada pertanyaan nih ya, mungkin yang biasanya itu kan pertanyaan itu kan hadirnya kalau ini ya, kalau acaranya udah selesai ya. Baru kepikiran nih, tadi mau tanya ini nih gitu ya. Teman-teman bisa tanyain besok, kita masih ada satu sesi lagi ya, itu sesi telebinar. Jadi besok di Telegram teman-teman jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Apakah mau mau di reschedule atau tetap jam 10 sampai dengan jam 11 Neng? Nggak apa-apa, boleh. 1 jam aja kan ya. Itu kan hanya menjawab kan ya, bacat ya. Jawab bacat. Iya. Ya. Bisa, boleh. Silakan. Ya. Kalau mau kontak saya juga boleh di Instagram saya kan, di link tree-nya di atas itu di profile ada yang langsung direct ke WhatsApp, itu boleh juga, atau mau di message Instagram juga boleh. Silakan. Besok disediakan waktu khusus ya Mbak ya. Iya. Oke, dan buat Sobat Subi yang mau cek nih produk-produknya di Shopee ataupun di Tokopedia juga ada. Ini dari namanya juga sama Neng Rosita? Iya, Rosita Batik Shibori. Oke ya, langsung dicek aja teman-teman ke marketplace-nya ya di
Rosita Batik Sibori. Kalau mau ke Instagramnya juga sama ya, @Rosita Batik Sibori. Itu keren-keren banget. Saya juga udah kepo sih. Itu bagus banget sih. Thank you banget. Oke, dan karena sudah 1 jam ini nggak terasa banget ya. Ini 1 luar jam biasa. 20 menit ya. 1 jam 20 menit luar biasa banget teman-teman ya. Berarti untuk sesi webinar kita malam ini kita tutup dulu ya. Kita lanjut lagi besok di sesi telewebinar. Ini luar biasa banget Neng Rosita, terima kasih banyak sudah meluangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya buat rekan-rekan di sini yang arigato iraitoshimashite. Terima kasih. Terima kasih juga buat Sobat Subi semuanya yang sudah join, yang sudah bergabung. Ini luar biasa banget partisipasi ya. Jangan lupa ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kak Shanti, terima kasih. Telewebinar ya jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Oke, sampai ketemu besok siang. Selamat bertemu lagi besok teman-teman semuanya ya. Dan buat Sobat Subi semuanya yang lagi cari barang pecah belah yang terlengkap ya, yang aman, yang sesuai dengan standar, jangan lupa juga kunjungi marketplace kami teman-teman ya. Di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel, dan juga di Shopify. Jangan lupa buat dikunjungi, jangan lupa buat belanja juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih Neng Rosita. Malam ini luar biasa banget. Selamat beristirahat Neng Rosita dan juga teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you semuanya.